Oke, malam teman-teman semua. Jadi di sini aku mau membikinkan kalian tutorial nih. Gimana sih caranya kita mengubah data dari spreadsheet kita menjadi JSON dan kemudian ditampilkan ke dalam sebuah bentuk chart menggunakan chart.js. Nah, di sini aku udah siapin nih data punya aku nih. Aku ada data JSON nih, kayak gini. Nah, sebelumnya dia udah ada contoh chartnya juga. Ini data aku yang udah aku olah, cuma datanya ini agak random, bukan data asli. Nah, ini juga ada data penjualan nih. Nah, di sini aku akan coba nih convert dataku ini menjadi chart di dalam si dashboard capstoneku ini. Nah, di sini karena aku pakainya penjualan pizza, karena aku dapat pizza temanya, maka nanti teman-teman bisa disesuaikan nih dengan temanya teman-teman masing-masing. Nah, nanti kita akan coba buat sebuah chart di sini dan chart itu nanti bisa nih kita filter by bulannya kayak gini. Nah, gimana sih nanti cara kerjanya chart ini dan mengapa kok kita harus convert datanya menggunakan JSON? Nah, mungkin itu nanti akan kita jawab di akhir nih teman-teman. Nah, yang pertama kita akan coba convert data ini ke dalam sebuah bentuk JSON dulu. Nah, mungkin aku lebih gampangnya pakai yang ini dulu. Ini tuh total orderan dari penjualan pizza. Nah, itu ini dihitung dari semua penjualan di sini nih, dari 4 kategori. Nah, aku buka VS Code-ku. Jadi di sini aku udah bikin struktur HTML-nya sama CSS. Nah, nanti teman-teman bisa lihat code-nya di GitHub-ku. Nah, yang pertama, di sini aku mau bikin dulu folder namanya JSON nih. Kayak gini. Nah, di JSON ini nanti aku akan bikin sebuah file namanya sales pizza monthly .json kayak gini. Nah, file JSON ini akan kita gunakan untuk menampung data-data ini, teman-teman. Misal di sini dia pakai kurung kurawal dulu. Kemudian aku bikin key-nya namanya datasets. Datasets kayak gini. Nah, di dalamnya ini adalah pertama bentuknya array nih. Di array ini nanti aku isi berupa objek kosong. Nah, objek kosong ini pertama aku isi pakai key namanya labels nih. Labels. Nah, aku isi dari bulan Januari sampai Desember nih. Januari, Februari, Maret, hingga Desember. Cuma biar nggak kelamaan, aku akan coba menggunakan bantuan si ChatGPT nih. Nah, teman-teman juga harusnya nggak masalah pakai ChatGPT atau AI karena di minggu depan kan kita materinya juga AI nih, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi AI ini. Nah, misal tolong lengkapin code saya ini. Nah, nanti akan dibikinkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita copy aja untuk memudahkan kita nih. Nah, setelah itu, ini kan labels nih. Nanti ada yang namanya data nih, dimana ke data ini aku gunakan untuk menyimpan data dari si latihan chat ini, total ordernya. Nah, aku juga mau manfaatin AI karena aku nggak mau tulis satu-satu karena itu akan wasting time banget untuk aku sendiri. Karena aku orang yang suka cepat, jadi aku minta tolong bantuan AI dengan prompt, tolong ubah data ini ke dalam sebuah array. Nah, jadi teman-teman kalau minta bantuan AI, itu teman-teman tuh juga harus ngerti konsepnya nih, apakah yang dibikinkan AI ini udah bener apa belum gitu. Biar kita nggak salah tangkap nih. Soalnya kan kalau kita nggak ngecek, siapa tahu si AI-nya ini ternyata ada kekeliruan nih, kayak gitu. Nah, di sini aku udah dapat nih datanya. Nah, sekarang aku mau coba parsing datanya ke dalam sini. Nah, aku pertama pengen geser dulu nih. Data total penjualan tiap bulan tuh dia nanti ada di atas sini. Nah, ini aku geser dulu chartnya. Aku pindahin aja ke atas. Nah, ini datanya udah muncul nih. Ini ada title-nya, ini ada deskripsinya. Kemudian nanti di sini aku pengen nampilin chartnya.
Nah, kita pertama buka ChatJS dulu. Kita pilih yang getting started, pilih yang instalasi coba teman-teman. Nah, di sini itu ada penggunaan CDN.js gitu. Nah, nanti contohnya kayak gimana? Contohnya itu ada di sini. Nah, teman-teman harus mengincludekan file CDN JavaScript ini punyanya npm.js, punyanya ChatJS agar bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebuah chat. Nah, untuk posisinya sendiri kita taruh di bagian sini. AI aku mati dulu kayak gini. Nah, setelah itu kita akan coba bikin teks script baru di dalamnya sini, dimana teks script ini nanti dia akan mengambil dulu elemen canvasnya yaitu chart cells. Jadi nanti canvas ini akan aku tangkap dulu menggunakan JavaScript. Caranya gimana? Caranya adalah kita bikin variabel dulu namanya chart cells gini. Kemudian aku tangkap menggunakan dokumen get element by ID. Nah, karena kan di sini kan aku pakai atribut ID ya atau property ID. Jadi aku get elemennya by ID aja biar lebih gampang. Kayak gini. Nah, pertama aku perlu cek dulu nih, apakah elemen yang aku tangkap itu dia udah ketangkap atau belum. Caranya tinggal teman-teman ambil aja elemennya, dimasukin ke variabel, lalu coba ditampilin di layar. Harusnya kalau benar, maka akan keluar tag HTML di bagian sini. Kita refresh. Nah, berarti kalau gini udah benar nih teman-teman datanya. Atau elemennya udah keambil. Nah, lalu di sini aku akan coba melakukan konfigurasi nih terhadap ChatJS-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi itu seperti ini. Kita ketikkan new chart kayak gini. Sesuai sih dokumentasinya. Kemudian kita masukkan variabel pertama atau parameter pertama adalah elemen canvasnya atau elemen HTML-nya buat si ChatJS bisa menggambarkan chartnya di dalam sini. Nah, kita masuk ini si chart set nih elemennya. Nah, setelah kita memasukkan elemen, kemudian kita perlu melakukan konfigurasi nih. Yang pertama ada tipe dari si chartnya sendiri. Misal kayak ini nih. Tipe misal aku pengen pakai bar. Kemudian di tipe ini ada yang namanya data. Nah, cuma data ini dia berisi dua value nih. Ada key label sama dataset kayak gini. Kita ketikin data. Kemudian kita bikin objek, di mana objek pertama itu adalah labels. Kayak gini. Nah, labelsnya nanti aku pengen dia tuh ngambil dari sini, teman-teman. Coba aku parsing dulu. Kemudian ada yang namanya datasets. Datasets. Nah, cuma ini nulisnya nggak perlu pakai kutip nih, karena dia adalah JavaScript object, bukan JSON. Nah, makanya ini tadi salah nih aku nih. Kayak gini. Nanti di sini aku masukin datanya nih. Data pertama itu pakai sebuah objek. Nah, kayak gini. Yang pertama, di sini contohnya ada label. Misal labelnya kayak gini. Labelnya total penjualan. Kemudian datanya itu array. Nah, datanya itu aku mau pakai ini, teman-teman. Setelah itu, ada yang namanya konfigurasi buat bordernya. Border 1. Oh, border width propertinya di sini. Ini adalah properti yang akan sering kita pakai nih. Kayak gini. Nah, kalau udah coba kita cek. Nah, ternyata udah muncul nih teman-teman datanya. Jadi data JSON yang di sini telah kita masukkan ke dalam sini nih. Nah, cuma aku pengen gimana nanti supaya dia bisa dinamis nih ketika ada si filter ini. Biar dia bisa berubah nih. Nah, ini kan dia datanya udah muncul semua nih, tapi aku nanti pengennya dia tiap bulan nih datanya yang muncul. Gitu. Gimana caranya biar muncul? Caranya adalah nanti kita gunakan filter kayak gini. Cuma ini nggak akan kita kasih filter karena kita emang ingin nampilin dari Januari sampai Desember. Nah, kita akan nampilin filter by bulan itu ketika yang di data sini. Karena ini datanya kan banyak banget nih.
kalau kita tampilin semua pasti bakal berantakan. Jadi nanti kita akan tampilin data tiap bulannya. Nah, cuma ini aku pengen ganti dulu dengan menggunakan fetch kayak gini. Jadi aku bikin dulu sebuah function di sini namanya const render sales pizza monthly. Nah, mungkin fungsinya itu kepanjangan, tapi is okay. Yang penting fungsinya itu bisa menjelaskan nih namanya dari konten yang ada di sininya. Ini aku masukin dulu ke dalam function kayak gini. Nah, tapi di sini aku pengen nih melakukan fetch untuk mengambil data. Nah, fetch-nya adalah kita akan arahkan ke dalam file JSON ini. Kita bisa kayak gini, fetch pakai kutip titik slash JSON slash sales pizza .json. Nah, di fetch ini kita tuh menggunakan metode then untuk menangkap jika hasilnya sukses. Nah, ketika dia pertama kali sukses, kita akan ubah dulu responnya di bentuk JSON, teman-teman. Kita bisa gini, respon.json. Kita return nih kayak gini tulisannya. Yang kedua, ketika dia udah kita rubah ke dalam bentuk JSON, nanti di respon ini aku pengen rubah dia untuk bisa diparsing ke dalam sini. Nah, ini aku konsol log dulu responnya. Apakah fetch kita berhasil? Jadi, fetch itu adalah proses untuk kita mengambil sebuah data dari resource lain atau dari website lain gitu. Cuma kita pakai data internal. Nah, ini udah dapat nih kita nih datasetnya. Objeknya juga udah dapat. Tinggal kita parsing aja, teman-teman. Kayak gini. Dataset yang ini itu akan kita akses nih. Cuma kita coba akses seperti ini. Respond.datasets. Biar kita bisa langsung nampilin data array-nya. Data objek harusnya ini. Hop. Nah, dia data array nih, tapi menyimpan sebuah objek. Nah, nanti di sini aku pengen kasih dia parameter namanya tuh labels sama data. Jadi labels nanti dia diambil dari parameter di sini nih. Labels, kemudian di sini aku parsing berupa data. Kayak gini. Jadi nanti ketika datanya udah ada, itu akan kita jalanin menggunakan function render sales pizza monthly kayak gini. Jadi ini nanti aku masukin kayak gini, misal let data sama dengan respond.datasets index ke 0. Karena dia di sini cuma ada satu objek, jadi aku langsung panggil aja indeks ke 0-nya kayak gini. Nah, nanti parameternya di sini aku bisa tulis data titik labels di sini. Kemudian di sini aku bisa tulis data titik data. Nah, cuma ini kan kayak kurang enak banget dibaca, teman-teman ya. Mungkin ini aku ganti pakai dataset sih namanya nih, variabelnya nih. Biar nanti kita bisa bedain nih. Kayak gini. Harusnya sekarang cat kita sama-sama nih, udah bisa diakses. Nah, nanti enaknya ketika kita menghapus satu data di sini, itu otomatis cat kita akan ke-render, teman-teman. Cat kita akan berubah nih. Karena dia datanya udah otomatis ambil dari si file JSON ini. Jadi kayak gitu. Nah, misal kita pengen tampilin dia secara bulanan gitu ya. Misal kayak gini. Aku pengen nampilin dari filternya. Misal kalau defaultnya Januari ya dia ngambilnya Januari. Caranya gimana? Caranya bisa seperti ini. Kita bikin variabel baru namanya let chart sales canvas kayak gini. Nah, tapi kita kosongin dulu nih, atau kita bisa isi 0. Nah, nanti di sini kita akan tampung si chart ini konfigurasinya ke dalam sini nih, biar kita tahu apakah si chart ini tuh dia udah pernah dibuat atau belum gitu. Kayak gini.
Ini aku taruh atas aja deh, kayak gini. Nah, kita akan simpan dulu nih dia ke dalam sebuah variabel. Ketika dia pertama kali dijalanin, nanti dia akan melakukan yang namanya save nilai. Jadi nanti chart sales canvas ini dia akan punya sebuah value, yaitu adalah konfigurasi dari chart ini. Nah, kita sekarang tangkap dulu nih filternya. Misal cons filter monthly kayak gini. Kita tinggal scroll ke atas. Nah, ini kan belum aku kasih ID nih. Aku kasih ID namanya filter monthly, filter bulanan gitu. Aku tangkap menggunakan dokumen titik get elemen by ID namanya filter monthly kayak gini. Ya, kita coba bikin alert di mana alert itu nanti isinya filter monthly titik value. Nah, cuma ini belum ada datanya nih. Nah, sekarang dia isinya 1 karena defaultnya dia adalah Januari. Kayak gitu. Seperti ini. Tapi ini nanti akan kita simpan ke dalam sebuah function aja deh teman-teman. Ini aku mau simpan ke dalam function namanya cons misal get data sales pizza, atau mungkin ini kita balik aja teman-teman ya. Misal ini update chart sales gini. Nah, di sini kita bikin fungsi namanya render. Cons render chart sales kayak gini. Ini nanti kita masukin. Jadi kenapa kok tujuannya aku taruh ke dalam sebuah fungsi biar dia bisa dijalanin berkali-kali. Nah, terakhir kita kasih handle error nih. Kita bikin kayak gini aja teman-teman errornya. Nah, jadi kayak ini. Nah, ini kenapa nggak jalan? Karena si function render chart sales itu belum dijalanin. Jadi kita perlu jalanin dulu nih. Ini update chartnya aku ganti di sini. Jadi kayak ini. Ini aku kasih seperti ini. Harusnya nanti di dalam sini itu ada namanya filter gitu ya. Jadi data namanya bulan. Labels data sama monthly filter. Kita kasih defaultnya 0 gitu ya. Nah, di sini kita juga kasih namanya monthly filter. Kita kasih default value-nya 0. Jadi nanti monthly filter yang di sini itu akan dikirimkan ke sini. Tinggal kita tambahin aja di bagian sini. Monthly filter kayak gini. Nah, di sini kita akan jalanin seperti ini. Render chart sales kayak ini. Ini udah benar. Apakah ada error? Coba kita refresh. Dataset is not defined. Datasets. Oh, sorry. Harusnya di sini variabelnya kita hapus tadi nih. Let datasets sama dengan response titik datasets. Nah, harusnya dia sekarang render nih. Nah, cuma kenapa kok datanya hilang semua? Oh iya, sorry, harusnya indekskan 0 karena data di sininya kan objeknya diurutkan 0 ya dari dataset. Nah, harusnya sekarang kalau aku refresh, bam, keluar nih kayak gini. Aku pengen nanti tampilnya tiap bulan nih, karena dia ada di sini. Nah, sebelum itu, kita coba ambil inputan dari si monthly filter ini. Ini kita kasih komentar kayak gini. Tujuannya buat dokumentasi, digunakan untuk melakukan
update chart. Nah, ini juga aku kasih komentar, digunakan untuk menampilkan data chart. Nah, kita coba tangkap si ininya dulu. Jadi ini inisialisasi awal ketika dia dijalankan. Nah, aku mau tambahin di sini. Ketika filter berubah, maka update chart yang digunakan. Jadi misal gini. Ini kan aku udah dapat nih elemen filter monthly, yaitu yang ada di sini. Ketika nilainya nanti berubah, aku pengen dia chartnya juga berubah. Nah, caranya aku tangkap dulu si filter monthly ini, kemudian aku tambahin nih event listener, atau untuk mengecek apakah si elemen ini dia itu sudah diubah atau belum value-nya. Jadi aku pakai yang namanya input. Jadi ketika si filter monthly ini diinputkan oleh user atau user mengganti nilainya, maka harapannya aku pengen melakukan sesuatu, yaitu melakukan update chart. Nah, kita coba konsol log dulu nilainya, atau mungkin kita kasih alert deh biar lebih gampang, yaitu kita ambil variabelnya filter monthly titik value kayak gini. Nah, harusnya kalau ini berubah nanti ini ya berubah juga nih. Bam, dia muncul alert. Kenapa keluarnya 8? Karena Agustus itu identik dengan bulan ke-8 kayak gitu. Nah, di sini ketika dia sudah berubah, kita tinggal render aja chart size-nya nih kayak gini. Kemudian kita masukin filter monthly titik value. Cuma ini kan value-nya masih dalam bentuk string. Nah, kita harus convert dulu ke dalam bentuk integer. Caranya adalah kita bisa bikin variabel baru namanya let mon sama dengan filter monthly titik value. Nah, kemudian yang keduanya mon sama dengan parse in mon. Jadi ininya aku ubah nih ke dalam bentuk integer di parse in. Baru setelah itu aku masukin ke render chart sales kayak gini. Nah, nanti render chart sales ini dia akan masuk ke sini nih, karena dia defaultnya 0. Nanti dia akan dicek di sini nih harusnya. Jadi aku cek kayak gini. Jika if monthly filter tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka nanti aku pengen coba ambil nih datanya berdasarkan indeks gitu. Jadi di sini aku bikin variabel baru namanya labels kayak gini. Atau mungkin kayak gini deh, biar gampang. Atau mungkin lebih gampangnya ini teman-teman. Jadi kan kita pengen nampilin data tiap bulan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini, itu dia tuh bentuknya udah array nih. Nah, kita akan masukkan datanya itu ke dalam array. Misal kayak gini. Kita bikin filter nih, pengecekan. If labels monthly filter tidak sama dengan 0, maka nanti kita pengen si label sini let labels sama dengan dia adalah data dari label sini indeks ke filternya. Biar gak bingung, aku coba jelasin dulu kayak gini. Gue bikin codingannya label sini, atau mungkin gini deh, filter labels. Dia nilainya adalah array, dimana filter label nanti aku ingin push dengan labels index ke monthly filter. Jadi let aku bikin index sama dengan monthly filter dikurangi 1. Jadi kan kalau Januari kan dia 1 nih nilainya. Nah, di data ini Januari itu datanya diwakili oleh indeks ke 0. Jadi makanya di sini aku kurangin jadi 1. Kayak gitu. Jadi nanti dia dimulai dari indeks ke 0. Kalau Januari nanti dia indeksnya jadi 0. Jadi
filter labels nanti akan memasukkan data baru dari si labels ini dengan indeks ke ini, kayak gini. Kemudian ada juga namanya let filter data, sama dengan dia adalah array kayak gini. Kemudian filter data titik push data, kemudian kurung siku kita masukkan indeksnya kayak gini. Nah, tapi di sini kita perlu pengecekan juga nih. Kalau datanya nggak nol, kita bikin filter labels sama dengan labels. Kemudian filter data sama dengan data. Kayak gini. Nah, di sini nanti kita ganti pakai si filter labels. Kemudian di sini kita ganti pakai filter data. Kita coba nih cek apakah filternya berjalan. Nah, kalau ini aku ubah ke Februari, harusnya dia berubah. Cuma dia nggak berubah nih. Kenapa? Karena chartnya tuh masih ikut yang chart lamanya, teman-teman. Jadi kita perlu cek nih. Ini kita kasih komentar. Cek apakah ada filter bulan. Kemudian di sini kita cek juga nih. Apakah kanvas sudah pernah dibuat sebelumnya? Jadi kalau kanvasnya nanti udah pernah dibuat, yaitu chart cells canvas, kita cek jika dia ada, maka nanti kita akan hapus dulu nih si chart cells canvasnya. Kita destroy. Kayak gini. Jadi biar dia ngupdate. Kita ubah ke April. Nah, dia ngupdate nih. Cuma kenapa kok value-nya dia nggak berubah? Kita coba dulu debugging. Kita console log monthly filter. Console.log monthly filter. Kita cek nih, apakah dia nilainya berubah? Ternyata nilainya nggak berubah nih. Dia nggak masuk nih. Atau kosong. Nah, kita cek dari sininya. Kita console log mon-nya. Apakah ketika kita menangkap nilainya, itu udah masuk atau belum? Nah, ini kita matiin dulu aja. Coba kita ambil. Nah, dia masuk nih di sini. Cuma kenapa dia nggak masuk ketika diupdate? Oke, berarti ketika pengambilan dia sudah aman. Kita lanjut dibagi di render chart. Monthly filter. Kita console log nih di sini monthly filternya. Console.log monthly filter. Apakah dia akan masuk? Wah, masuk nih. Benar. Berarti yang salah ada di dalam sini, teman-teman. Monthly filter yang ini nih, kenapa dia kok nggak masuk ketika di console log? Console.log monthly filter. Harusnya dia muncul nih. Kalau aku pilih yang Oktober harusnya muncul 10. Nah, cuma di sini nggak muncul, teman-teman. Update chart sales. Ini harusnya udah benar. Kita coba console log di sini nih. Console.log monthly filter. Apakah ketika dia di den-nya dia nggak mau keluar? Ini kita hapus dulu. Nah, jadi teman-teman kalau ada error coding gini, nggak usah panik. Nah, ini adalah proses debugging nih. Itu wajar banget bagi seluruh programmer. Nah, ketika dia ada di den, dia itu nilainya 8. 10. Berarti dia udah masuk sini nih. Udah masuk ketika diupdate nih. Karena ketika kita console di sini, dia ada nilainya. Berarti problemnya emang ada di bagian update-nya, teman-teman. Ini kenapa kok console log-nya console.log nilainya nggak ada nih, monthly filter. Sambil kita cari tahu. Oh, ternyata ada nih.
dia ada 8 nih, udah masuk. Oh, berarti udah benar. Cuma sekarang tinggal datanya aja yang nggak masuk nih. Coba kita cek di bagian sini nih. Kita konsol di dalamnya. Console.log filter labels. Kemudian di sini console.log filter data. Coba kita lihat udah berapa menit. 30 menitan. It's okay. Oh, datanya ada. Cuma dia di sini nggak mau keluar karena aku ingat dia ada di bagian sini nih. Harusnya variabel ini itu aku simpan di dalam sini, di dalam global. Nah, ini tuh karena masalah scope teman-teman. Jadi ketika kita bikin variabel, teman-teman jangan sampai bikinnya di dalam blok kayak gini, karena nanti dia akan susah diakses. Jadi aku bikin filter label di sini sama di sini. Nah, itu dia nggak bisa diakses di dalam sini teman-teman. Jadi harus kita bikin global dulu. Nah, ini kesalahan nih. Jadi aku bisa bikin kayak gini, biar dia masuk. Nah, harusnya ketika aku filter, bam, dia keluar nih yang khusus bulan Mei, Januari. Nah, dia keluar juga nih bulan Januari. Ini Desember. Nah, dia juga keluar di Desember. Nah, aku juga pengen nampilin di sini pilihannya. Yang pertama itu option, kasih value kosong, kita kasih semua bulan. Nah, kayak gini. Jadi harapannya ketika kita dari Januari, kita balik ke semua bulan, dia datanya muncul semua. Ini kenapa nggak muncul? Jadi kita perlu cek nih di sini nih. Kita kasih pengecekan. Kita kasih if filter only titik value tidak sama dengan string kosong, maka dia akan menjalankan ini. Nah, sekali lagi kita bikin variabelnya global di sini, let mon kayak gini. Kita kasih default value-nya adalah 0. Kayak gini. Harusnya nanti kalau ini kita jalanin, dia udah sesuai nih datanya. Nah, kita Januari, dia muncul yang khusus Januari. Yang Maret, dia keluar bulan Maret. 12.448. Bulan Maret, kita cek 12.448. Udah benar. Kalau ke semuanya, bam, dia muncul semua. Oke, jadi mungkin segini dulu teman-teman video part 1-nya. Nanti aku bikin part 2-nya, aku upload setelah kalian nonton ini. Oke, ini videonya nggak aku cut. Semoga kalian kuat ya menonton. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semangat mengerjakan kesusahannya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pengimplementasinya.